Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama Batubara dengan NIM 230301116. Di sini saya akan menjawab kuis MKWK Agama Islam. Soal pertama, 1. Jelaskan 4 sumber ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dalam kitab yang diyakini sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi petunjuk, ajaran moral, hukum, dan pedoman bagi umat Islam. Yang kedua, hadis. Hadis adalah catatan tentang tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan ajaran-ajaran Al-Quran. Yang ketiga, ijma, kesepakatan umat. Ijma adalah kesepakatan umat Islam yang berlaku dalam masalah-masalah agama yang belum diatur dengan jelas dalam Al-Quran atau hadis. Yang keempat, qiyas, analogi. Qiyas adalah metode penalaran analogi yang digunakan untuk mengambil hukum-hukum Islam dari sumber utama seperti Al-Quran dan hadis untuk mengatasi masalah-masalah baru yang tidak ada rujukan langsung dalam sumber-sumber tersebut. 2. Apakah Anda mengetahui sumber ajaran Islam selain Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas? Yang saya ketahui adalah ijtihad. Ijtihad merupakan ijtihad, analisis dan penafsiran hukum oleh seseorang cendekiawan Islam yang terlatih untuk mengatasi masalah-masalah baru dalam konteks zaman modern. Soal yang ketiga, apa itu ijtihad dan bagaimana metode pelaksanaannya? Ijtihad adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada upaya seseorang cendekiawan Islam terlatih melakukan analisis dan penafsiran hukum Islam, terutama ketika dihadapkan pada masalah-masalah baru atau situasi yang tidak diatur dengan jelas dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Metode pelaksanaannya bervariasi. Tahqiq, al-manat, penelitian dan pemahaman. Ijma, konsultasi dengan umat. Qiyas, analisis analogi. Ijma, konsensus umat. Taklid, mengikuti mazhab. 4. Jelaskan minimal 3 saja pentingnya mengetahui sejarah sumber ajaran Islam. Sejarah sumber ajaran Islam membantu individu memahami konteks asal mula pengungkapan wahyu dan peristiwa-peristiwa sejarah yang melingkupi mereka. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan tujuan di balik ajaran-ajaran tersebut. Memahami sejarah sumber ajaran Islam membantu dalam memelihara dan memahami tradisi-tradisi Islam serta mewariskannya kepada generasi berikutnya. Meyakini umat muslim bahwa Al-Quran dari zaman sejarah terdahulu tidak pernah berubah satu huruf pun hingga sekarang. 5. Apa yang Anda ketahui tentang pemeliharaan, pengumpulan, dan pembukuan hadis? Pemeliharaan pada awalnya banyak hadis disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Para sahabat Nabi dan generasi berikutnya berperan dalam menghafal, meriwayatkan, dan memindahkan hadis-hadis ini kepada generasi berikutnya. Pengumpulan, ketika waktu berjalan, kesadaran tentang pentingnya mengumpulkan hadis secara tertulis muncul. Beberapa ulama mulai mengumpulkan hadis dari berbagai sumber untuk mencegah hilangnya tradisi lisan. Pembukuan, hadis-hadis yang telah melewati uji kuantitatif dikumpulkan dalam buku-buku hadis. Buku-buku ini tersusun berdasarkan topik atau tema tertentu. Sekian dari jawaban saya untuk kuis MKWK Agama Islam. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.